Siapa yang tidak kenal dengan Bapak Endang Juta, seorang pengusaha miliarder, bahkan mungkin bilioner asal Tasikmalaya. Ya, pengusaha tambang galunggung ini ya, tambang pasir. Yang mana ia terkenal dengan kemewahannya, dengan kilauan-kilauan emas, berlian, dan juga kedermawanannya. Ia juga baik ya terhadap masyarakat, selalu membagi-bagikan hartanya ketika ada acara syukuran ya. Kemudian dia selalu juga ada di acara-acara politik. Tetapi sesuai dengan instruksi Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang memerintahkan kepada Bupati Tasikmalaya, Bapak Cecep, bahwasanya hentikan pertambangan yang ada di Galunggung karena akan merusak ekosistem. Maka dari itu Pak Cecep juga sebagai Bupati Tasikmalaya mengatakan bahwa saya bukan anti tambang, tetapi saya gak suka dengan tambang ilegal. Nah, kita saksikan dulu ya. Di jasa konstruksi juga mengeluh, Pak. Kenapa? Mendapat material ya, karena penutupan tambang. Ya, orang Parung Panjang juga mengeluh selama ini. Ya, solusinya kan lagi kita rumuskan, rekomendasi dari tim teknis. Solusinya seperti apa? Rumusannya seperti apa? Misalnya begini, mobil besar nggak boleh lewat di jalan kabupaten dan provinsi, langsung ke akses tol. Atau Pak Bupati berencana membebaskan lahan untuk tambang, kemudian nanti membangun jalan tambang. Solusinya banyak formulasinya. Nah, tetapi di balik itu bukan persoalan jalan tambangnya, tetapi pertambangan harus melahirkan nilai kemanusiaan. Saya nggak mau lagi nanti kuli lajur tanpa asuransi, yang tukang muat itu tanpa asuransi. Saya nggak mau lagi nanti ada orang yang meninggal di tambang itu tidak dapat asuransi kecelakaan kerja. Saya tidak mau lagi mereka diupah sangat rendah. Kenapa? Pertambangan itu melahirkan bahan baku yang murah. Bahan baku yang murah itu menjadi properti yang mahal. Apa yang terjadi? Satu daerah mengalami peningkatan ekonomi yang sangat tinggi, jadi bangunan indah, jadi hotel segala macam. Tapi daerah yang menjadi penghasil tambangnya mengalami kemiskinan. Jadi ini yang akan saya bangun adalah keadilan. Berkaitan dengan itu kan berdampak ke terhambatnya pembangunan infrastruktur di daerah ini, Pak. Sudah, Pak, kan sudah ada MOU waktu di Depok. Sudah, kita sudah ada rumusannya, Pak. Kan gitu, sudah ada waktu di Depok, sudah di MOU kan, dan sekarang proyek. Endang Abdul Malik, atau dikenal sebagai Endang Juta, adalah pengusaha tambang pasir asal Tasikmalaya yang ditangkap terkait kasus tambang ilegal di kawasan Gunung Galunggung. Berikut beberapa poin penting mengenai kasusnya. Dijuluki Sultan Galunggung. Ia dikenal luas di Tasikmalaya sebagai bos pasir dan dijuluki Sultan Galunggung karena kekayaan dan kedermawanannya. Dekat dengan elit politik, Endang Juta dikenal memiliki kedekatan dengan sejumlah elit politik di daerahnya. Kasus tambang ilegal. Pada Oktober 2025, ia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Polda Jawa Barat atas tuduhan penambangan pasir secara ilegal. Dampak lingkungan. Penangkapan Endang Juta disambut baik oleh peternak ikan setempat yang berharap air sungai kembali bersih dari dampak pencemaran akibat aktivitas tambang. Proses hukum. Setelah penangkapan, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat melengkapi berkas dakwaannya, dan Endang Juta akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung. Kota Tasik sendiri dikelilingi kabupaten gunung dan laut. Bila alamnya dirusak bencana alam, longsor dan banjir hanya bom waktu. Infrastruktur jalan tentunya akan kena dampak. Coba komen pendapat kalian warga Tasik. Saya tidak anti tambang, tapi saya tidak anti ilegal. Gara-gara pemerintah nangkap Endang Juta, tambangnya langsung ditutup. Sekarang rakyat sekitar bingung mau bangun rumah, jalan, sampai pagar aja. Pasirnya harus pesen dari mana? Katanya sih tambang itu ilegal, izinnya belum lengkap, lokasinya rawan bencana, pajaknya pun gak stop. Tapi ya, Endang juga gak benar, mau main gede tapi malas ngurus kertas kecil. Sekarang, ribetnya malah gedean dari tambangnya sendiri. Saya sih dukung langkah pemerintah, asal ini bukan pencitraan musiman, tapi langkah nyata buat bersihin sistem, bukan cuma bersihin gunungnya. Kalau rakyat kenal kaya raya, dermawan, dan dekat dengan banyak elit politik, bos pasir Galunggung Endang Abdul Malik atau Endang Juta kini harus berurusan dengan hukum. Endang selama ini dijuluki warga sebagai Sultan Galunggung atau Crazy Rich Tasikmalaya karena kehidupannya yang mewah, penuh perhiasan emas dan deretan mobil mewah. Menurut warga, tiap kali menggelar syukuran atau acara politik, Endang kerap bagi-bagi uang dan makanan kepada warga sekitar. Bisnisnya pun gak main-main, mulai dari tambang pasir di kaki Gunung Galunggung sampai villa, hotel, dan pusat perbelanjaan di Tasikmalaya. Salah satu warga Sukaratu juga mengungkap kalau Endang kerap hadir di berbagai kegiatan politik
politik dan dikenal sebagai pendukung royal Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul yakin. Tapi di balik kemewahan itu, Endang justru ditetapkan sebagai tersangka tambang ilegal oleh Polda Jawa Barat pada Kamis 23 Oktober 2025. Dalam foto yang dirilis penyidik, Endang tampak tenang saat diperiksa dengan baju tahanan kuning yang jadi bukti status hukumnya saat ini. Kasus ini berawal dari penyelidikan aktivitas penambangan di wilayah Galunggung yang diduga melanggar izin dan merugikan negara. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun menegaskan bahwa semua tambang ilegal di Galunggung harus ditutup karena merusak lingkungan. Senada dengan itu, Bupati Tasikmalaya Cecep juga menyatakan sikap tegasnya bahwa ia tidak anti tambang, tapi akan menindak semua penambangan ilegal yang merugikan daerah. Gimana menurutmu soal kasus ini? Komen di bawah ya. Puluhan truk mengantre di area penambangan pasir Galunggung, tepatnya di Blok Ranca Ilat, Desa Mekarjaya, pada Kembang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Bukan sejam 2 jam, untuk mendapat giliran truk diisi pasir, mereka harus menunggu selama 15-20 jam. Sementara di lapangan, persediaan pasir cor di toko-toko bangunan jadi berkurang drastis dan harganya naik hingga 3 kali lipat. Alhasil, masyarakat yang sedang membangun rumah kesulitan mendapatkan pasir untuk membuat tiang atau dak bangunan. Pro kontra menggelinding seiring pernyataan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang memerintahkan Bupati Tasikmalaya menghentikan penata pencaharian, sehingga menambah angka pengangguran. Di lain sisi, ada banyak masyarakat yang setuju agar penambangan pasir di kaki Gunung Galunggung dihentikan karena telah nyata merusak lingkungan dan merugikan masyarakat. Nah, jadi begitu ya, pada akhirnya Bapak Endang Juta ini, seorang miliarder dari Tasikmalaya Galunggung ya, akhirnya ditangkap oleh Kepolisian Jawa Barat. Karena apa? Karena tidak sesuai prosedur, mencemari lingkungan ya, mengganggu ekosistem yang ada di sekitar. Ya, seperti itu. Kang Deddy juga bukan tanpa alasan memberhentikan dan menyuruh memberhentikan ya, maksudnya kepada Bupati Tasikmalaya Kang Cecep untuk memberhentikan aktivitas tambang yang ada di Jawa Barat. Memang ini sangat sedih, sangat mengganggu sekali bagi beberapa orang dalam hal pendapatan ya. Ya, terutama bagi Pandang Juta dan para supir tentu ini sangat mengganggu ya. Mereka menjadi menganggur kalau sudah ditutup. Tetapi mau tidak mau ya, meskipun Pandang baik selalu kasih uang kepada warga sekitar, tetapi ini tidak sesuai prosedur ya. Yang mana banyak laporan dari masyarakat, terutama dari peternak ikan, bahwa air yang mengalir itu menjadi tidak jernih, kemudian ancaman-ancaman perusakan ekosistem. Kang Deddy juga saya kira itu sangat luar biasa dalam keilmuan, dalam pemahaman terkait alam ya. Yang mana alam kalau diganggu, maka kehidupan masyarakat yang ada di lingkungan sana itu yang menjadi tidak sehat juga. Bukan berarti lingkungan di sana masyarakatnya happy-happy, banyak uang itu bagus, tetapi alamnya itu dirusak, itu gak bagus. Kang Deddy cuma ingin jangan sampai hasil-hasil daripada kegiatan bisnis, baik pertambangan, jual beli barang, itu bukan berarti tidak bagus, justru itu bagus meningkatkan ekonomi masyarakat. Tetapi kadang selalu lupa, masyarakat yang ada di sekitar tambang itu tidak diperhatikan, tidak dijamin oleh perusahaannya kesejahteraannya, penjagaan lingkungannya, kesehatannya dan kebersihannya ya. Malah yang diperkaya di perkotaan, tempat Pandang ini atau tempat orang yang menggali tambang itu sendiri yang menjadi gemerlap, sementara di sekitar tempat tambang itu malah miskin. Itu Kang Deddy Mulyadi gak mau seperti itu. Sekali lagi, Pandang Juta ini memang orang baik sebetulnya ya, karena mungkin dulu tidak mau membereskan berkas-berkas supaya tambang itu menjadi legal ya. Jadi dia ribet ya, lebih ribet daripada lebih besar ribetnya daripada tambang itu sendiri. Bahkan ada seseorang yang selalu pro pada Pandang Juta dan memang kesannya itu seolah-olah menjelek-jelekan Kang Deddy Mulyadi. Gak tahu dia buzzer atau apa, yang jelas ya keberpihakan dia terhadap Pandang Juta bisa kita lihat bahwa dia itu kalau gak buzzer ya siapa lagi gitu loh. Oke ya, bagaimana menurut kalian tentang Endang Juta? Apakah perusahaan tambangnya itu harus dihentikan karena ilegal? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Ataukah harus diteruskan? Silahkan dicantumkan di kolom komentar.